Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji menyembah Allah kita. Kita mulaikan ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, kami datang bersujud di hadirat-Mu, kami datang berdoa. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan Engkau. Dan biarlah Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai, Engkau sendiri akan berkarya atas seluruh kehidupan kami, dimanapun kami saat ini berada. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
karena salib-Mu kami ada sampai hari ini. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Keselamatan itu ada bagi kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita berada dalam kasih anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada di awal bulan September ini, semua karena kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita senantiasa mengalami kekuatan kesehatan dan mukjizat demi mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Pujian kita sudah naikkan dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat sore hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam anak-anak kami, bahkan dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, bahkan di dalam karir kami, Bapa. Terima kasih. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu pada hari ini menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Dan firman-Mu ini Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Untuk kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kami Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur berkati yang mendengarkan hamba-hambamu, bahkan rekan-rekan hambamu, bahkan saudara-saudara kami yang mendengarkan channel LOB Ministry ini Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan saat sore hari ini bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Saya percaya bahwa kita mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dalam kehidupan saudara. Sebetulnya kadangkala kita merenungkan, bahkan kita melihat banyak orang yang mereka melepaskan Yesus begitu saja. Mereka melepaskan kasih Kristus begitu saja. Sebetulnya bahwa ketika saudara dan saya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan betul-betul bahwa Yesus ada di dalam hati kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membagikan satu hal yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan
kita ambil bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bersama-sama. Saya tunggu di dalam Roma 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39 dengan perikop yaitu keyakinan iman ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dari ayat yang ke-31 ini saja, itu sudah menggambarkan, memberikan contoh kepada saudara dan saya, jika Tuhan di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat melawan saudara dan saya. Jika Tuhan di pihak kehidupan kita, jika Tuhan ada dalam hidup kita, jika Tuhan ada di dalam aspek kehidupan segala apapun yang kita kerjakan, jika Tuhan ada dalam usaha kita, jika Tuhan ada dalam keluarga kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Lanjut, 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Katakan bersama-sama, saya dibela. Amin, saudara. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tanda tanya. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini betul tanda tanya. Dan saya mau berkata, saya berani berkata bahwa jika saudara dan saya, bahwa ada Tuhan dalam hidup saudara, firman Tuhan tadi di ayat ke-31, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dengan kata lain, jika Tuhan ada di pihak kita, jika Tuhan ada dalam hidup kita, jika Tuhan ada dalam hati kita, siapakah yang dapat memisahkan kasih Kristus? Penindasan nggak mungkin, kesesakan tidak akan, saudara-saudara Tuhan. Penganiayaan nggak akan terjadi, kelaparan pasti Tuhan akan buka jalan, atau ketelanjangan pasti Tuhan akan memberkati saudara, atau bahaya atau pedang maut Tuhan akan melebutkannya semuanya. Saya percaya jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Lanjut, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, haleluya. Saudara, ini firman Tuhan yang sungguh indah. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Satu hal yang sungguh dahsyat, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Yang intinya hidup kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kata lain bahwa biarlah hidup kita yang berdaulat atas hidup saudara dan saya, yang berdaulat atas rumah tangga, yang berdaulat atas usaha pekerjaan, biarlah Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan saudara. Seperti dalam ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya percaya tidak ada satupun yang dapat melawannya. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dekat dengan orang yang nomor satu di daerah di mana saudara berada, kalau kita dekat, kalau kita lengket atau kita
bersahabat dengan orang yang berpengaruh, dengan orang yang nomor satu di daerah di mana saudara berada. Tidak ada satupun yang dapat melawannya. Mungkin kita bisa dekat dengan Kapolres, atau mungkin Dandim, atau mungkin Bupati nomor satu yang ada di mana saudara berada. Apalagi kita dekat dengan Tuhan yang memiliki segalanya yang ada di dunia ini. Raja di atas segala raja, pemimpin di atas segala pemimpin, yang memiliki bumi dan langit dan segala isinya ini. Saudara, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 36, penindasan atau penganiayaan atau kesesakan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan, kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya saudara pernah mengalami yang namanya bahaya, saudara pernah mengalami yang namanya penindasan, saudara ditindas. Mungkin saudara ditindas dari mertua, atau mungkin dari menantu, ditindas mungkin dari orang lain dalam usaha pekerjaan yang ada. Mungkin saudara mengalami pernah yang namanya kelaparan. Saudara, saya percaya kita semua pernah mengalaminya seperti itu. Atau bahaya atau pedang, bahaya dalam kecelakaan. Kita sudah hampir celaka, tetapi Tuhan luputkannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jika Allah di pihak kita, Tuhan punya cara untuk melepaskan saudara dari penganiayaan, dari ketelanjangan, dari bahaya atau pedang, dari kesesakan, bahkan dari penindasan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Bukan berarti semuanya itu Tuhan halau dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua akan menghadapi semuanya. Apalagi dengan keadaan saat-saat hari ini. Pandemi, omset turun, kita nggak bisa bebas seperti sebelum pandemi yang ada, PPKM. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Mungkin kita mengalami kekurangan, kita mengalami yang namanya kelaparan. Tetapi saya mau katakan, kelaparan yang saudara alami, kekurangan yang saudara alami dan yang saya alami, tidak akan memisahkan kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kesesakan, mungkin hari-hari ini kita sesak menghadapi anak, sekolah online, lebih banyak main HP-nya daripada sekolahnya. Dan saya mau katakan, kesesakan itu tidak akan pernah memisahkan kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mengalami kesesakan menghadapi masalah dalam rumah tangga. Saudara mengalami kesesakan untuk menghadapi ekonomi saat-saat hari ini. Tetapi saya mau katakan, kesesakan yang saudara alami tidak akan dapat memisahkan kasih Kristus. Jika saudara dan saya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Buat hidup saudara dan saya hari-hari ini, biarlah Tuhan ada di pihak hidup saudara dan saya. Buat Tuhan senantiasa ada di pihak hidup kita. Buat Tuhan senantiasa ada di pihak usaha pekerjaan kita. Dengan cara lain, jaga sikap hidup kita, jaga sikap hati kita. Jangan pernah meninggalkan Kristus, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun keberadaan saudara dan saya, jangan pernah memisahkan kasih Kristus. Ayat yang ke-37. Ini adalah pengalaman Rasul Paulus yang sungguh luar biasa ketika dia mengalami penganiayaan. Dia mengalami yang namanya bahaya. Dia mengalami yang namanya bahaya pedang, bahaya maut, kelaparan, ketelanjangan. Tetapi kasih Kristus senantiasa terus mengalir dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan saya percaya apa yang dialami Rasul Paulus, dia mengalami penganiayaan, mengalami kelaparan, kasih Kristus tetap mengalir dalam kehidupannya. Dan saya percaya ini juga akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ada betul bahwa ada kasih Kristus, ada nama Yesus dalam hati kita, saya mau katakan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara tidak dikasihi dengan keluarga. Mungkin saudara tidak disayang dengan keluarga, tidak disayang dengan suami, tidak disayang dengan istri, tidak disayang dengan anak-anak. Saya mau katakan, kasih Kristus tetap mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Buat hidup kita hari-hari ini, senantiasa Tuhan di pihak hidup kita. Ayat yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Jadi saya mau katakan, apapun keberadaan kita hari-hari ini, ketika kita menghadapi maut, biarlah kasih Tuhan itu terus tetap ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah terpengaruh dengan keadaan yang ada. Jangan pernah terpengaruh dengan situasi, kondisi yang ada hari-hari ini. Ketika kita menghadapi maut, biarlah kasih Kristus tetap lengket dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi bahaya, biarlah tetap kita senantiasa ada di dalam kasih Kristus. Tetapi selanjutnya, maupun hidup, saya mau katakan, ketika kita mengalami bahaya maut, kita bisa ada dalam kasih Kristus. Kita berharap kepada Tuhan supaya kita diberikan jalan keluar dari bahaya maut ini. Tetapi selanjutnya, maupun di situ dikatakan maupun hidup, dengan kata lain bahwa kita bisa lepas dari bahaya maut, kita tetap berada dalam kasih Tuhan, tetap berada dalam kasih Kristus. Yang menjadi pertanyaannya, ketika saudara dan saya mengalami kelimpahan, mengalami keberkatan, mengalami satu berkat mujizat yang sungguh luar biasa, apakah kita tetap mengingat bahwa semuanya karena kebaikan Tuhan dan kasih Kristus? Banyak orang-orang sekarang hari-hari ini, dia meninggalkan Yesus begitu saja, dia meninggalkan kasih Kristus begitu saja, karena dia lupa bahwa hidupnya sudah mengalami kelimpahan. Tetapi saya berharap dan saya berdoa, apapun keberadaan kita mengalami kekurangan, kita mengalami kelimpahan, kita mengalami keberkatan, biarlah kita tetap mengalami kasih Kristus dan mengingat kasih Kristus yang luar biasa itu. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, memang kita punya iman, tetapi harus iman itu dibarengi dengan perbuatan. Kalau kita hanya punya iman saja, tidak ada perbuatan, firman Tuhan berkata, hakikatnya mati. Iman dan perbuatan ini harus seiring sejalan. Iman dan perbuatan ini harus berjalan bersama-sama. Ada iman, harus ada perbuatan. Ada perbuatan, ada iman. Ketika iman dan perbuatan ini ketemu, saya mau katakan, ada mukjizat yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Seperti Rahab. Rahab dibenarkan bukan karena imannya, tetapi karena perbuatannya. Kita dibenarkan juga karena iman juga. Berarti bahwa iman, firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kita harus punya iman,
tetapi harus berbuat. Punya iman harus melakukan. Saya beriman, punya rumah, punya motor, punya kendaraan, hidup saya diberkati. Tapi kalau hanya beriman saja dan tidak mau bekerja, bagaimana saudara akan mendapatkannya? Iman dan perbuatan tidak boleh dipisahkan. Saudara, saya mau katakan, mari hari-hari ini buat hidup kita senantiasa ada Tuhan. Dengan sikap kehidupan kita suka menolong orang lain. Satu hal yang luar biasa. Satu ketika beberapa hari yang lalu, saya tutup warung jam 11.30 malam. Saya melihat ada seorang yang kalau di mata manusia, di mata kita, di mata manusia awam, bahwa orang itu adalah orang yang gila, orang itu adalah orang stres. Tetapi di mata Tuhan, dia adalah orang yang berharga. Seorang ini namanya Daeng Basri. Dia adalah orang Makassar. Dia adalah orang Bugis. Bisa diajak komunikasi. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, dia jawab bahasa Bugis. Saya pakai bahasa Indonesia, dia jawab pakai bahasa Bugis. Saudara, dan setelah itu jam 11 dia mundar mandir. Saya sudah mau tutup, saudara. Saya sudah putar lampu untuk matikan. Tiba-tiba saya lihat dia, saya bilang, "Deng, cari apa?" Dia kasih lihat botolnya. Setelah itu, air. Iya. Dia cuman begini aja, saudara. Dia tidak bersuara. Dia bersuara pun pakai bahasa Bugis. Setelah itu saya ambilkan air galon, saya kasih air. Saya tanya, "Kandre, makan?" Begini. "Kopi?" Begini. Oke. Saya berikan. Saya kasih kopi, saudara. Saya percaya perbuatan yang kita berikan kepada orang lain, sekalipun orang lain itu tidak tahu berterima kasih, atau mungkin orang lain itu tidak tahu mengucap syukur, saya mau katakan perbuatan itu dibenarkan. Seperti Rahab, perbuatannya Rahab, dia menyembunyikan pengintai, mengamankan pengintai, dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Apapun keberadaan saudara, apapun kondisi saudara hari-hari ini, kita tetap ada di pihak Tuhan. Yakobus 2 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 saya bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 2 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sudah jelas, Bapak Ibu Saudara. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Sama seperti bahwa tubuh dan roh tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara, tubuh saudara dan roh saudara dipisahkan, maka yang terjadi adalah kematian yang ada. Jadi kita beriman dan kita juga bekerja. Kita beriman memiliki satu keinginan kita yang sesuatu hal yang luar biasa, tetapi kita harus juga melakukannya atau berbuat. Kita
kita beriman, hidup kita dilimpahi, hidup kita diberkati, hidup kita mengalami kesuksesan. Saya mau katakan, Tuhan akan berikan keberhasilan dalam hidup saudara dan saya kalau kita melakukannya. Tetapi kalau kita nggak melakukannya, sampai ayam tumbuh gigi, saya mau katakan, apa yang saudara rindukan, saudara nggak akan pernah capai. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas. Boleh beriman, tapi juga berbuat. Boleh beriman, tapi juga harus melakukan. Apa yang saudara tahu, saudara tahu. Hukum firman Tuhan tidak bisa dilawan. Di sini sudah sangat jelas bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Kita punya iman, tetapi tidak ada perbuatan, mati. Kita percaya kepada Kristus, Dia yang memiliki segala mujizat di atas segala mujizat. Dari Dia memiliki segala sesuatu hal yang dahsyat, tetapi kita melakukannya. Saya mau katakan, saudara akan menerimanya. Kalau saudara mau mencapai sesuatu yang lebih, lakukanlah yang lebih. Kalau saudara mau merindukan sesuatu, mencapai sesuatu hal yang besar, lakukanlah sesuatu hal yang luar biasa. Ini renungan firman Tuhan. Biarlah hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kuasa-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang sungguh dahsyat, Yesus Kristus Tuhan namanya, yang berikan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa saat hari ini buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Kasih anugerah Allah terus mengalir buat bangsa Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, bahkan para menteri, Panglima TNI, bahkan Kapolri, Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anggota Dewan DPR RI, bahkan pusat yang ada, daerah yang ada, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Gubernur, wali kota, bupati yang ada di bangsa Indonesia ini, Tuhan berkati mereka semuanya. Mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik. Bahkan para dokter, para medis, Tuhan berkati mereka semuanya. Berikan kemampuan, kekuatan Tuhan. Bahkan Tuhan melepaskan kesehatan atas bangsa Indonesia. Yang percaya Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh kasih Kristus. Indonesia diberkati oleh kasih Kristus. Indonesia disembuhkan oleh kasih Kristus. Terima kasih. Hamba berdoa juga, Tuhan, buat di mana hamba berada, buat kota Bau-Bau, Tuhan berkati. Biarlah kota Bau-Bau semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan channel ini. Tuhan berkati mereka. Biarlah kasih Kristus terus tetap ada dalam hidup mereka. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu itu, Tuhan, dalam kehidupan mereka, Bapa. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah kehidupan-Mu semakin hari semakin mengalami kasih Tuhan tanpa batas. Rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, kita semua diberkati dan diberikan kasih Kristus yang lebih lagi daripada Tuhan. Bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu dan salam sehat. Haleluya.